Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengetes kabel PD buatan dari brand KIP yang memiliki struktur daya 5 ampere kali 50 volt sama dengan 250 watt yang kemarin saya beli dapat harga sekitar 21 ribuan. Tentunya bermain-main dengan voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes kabel KIP ini untuk mencharging ke berbagai macam device yang saya miliki. Di antaranya akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini support quick charging 18 watt. Baik, lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A. Ini support Vivo fast charging 18 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke tablet Huawei. Ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support Super Fast Charging 25 watt atau PPS. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30. Ini support Supercharger 33 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel itel RS4. Ini support Power Charging 45 watt atau istilah mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X. Ini support SuperVOOC 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite. Ini support flash charging Vivo 80 watt. Ini yang paling mantap, tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-round fast charging 2.0 100 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke powerbank Cooktek. Ini support PD input daya 90 watt, namanya ultra fast input. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finersi serinya FNP58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finersi seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa kabel charger buatan dari brand KIP ini dalam mencharging ke berbagai macam device yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian kabel PD 240 watt dari brand KIP yang dikemas dengan kemasan klip seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu ini ada kode untuk cek keaslian kabel. Kemudian ini secara spesifikasinya dia 240 watt, panjangnya 1,2 meter. Nah, ini kabel chargernya ada model velcro seperti ini atau tali kabel lah ya, untuk merapikan kabel apabila tidak digunakan, terbuat dari bahan karet. Kemudian seperti ini fisik dari kabel KIP 240 watt. Dari sisi fisik kabel ini menggunakan bahan PVC atau karet dengan tekstur sangat lembut sekali dan lentur. Lihat ini tingkat kelenturan kabelnya, enak ya. Lalu dari sisi bodi kabel, dia lihat bodinya seperti ini. Coba saya balik, ada tulisannya KIP 240 watt. Nah, kemudian kita lihat dari sisi port USB-C, dia warna oranye. Baik, lanjut kita lihat dari sisi built-in quality kabel KIP 240 watt. Dari sisi finishing kabel enak dipegang tangan, lentur dan juga lembut ke tangan, soft banget. Nah, saya bandingkan, ini ada kabel Samsung bawaan ponsel Samsung 25 watt. Nah, ini saya goyang-goyang, lihat ini. Samsung kaku kayak kawat, tidak mau bergoyang. Sedangkan kabel KIP goyangannya lemah sekali, lihat ini. Nah, ya. Oke, jadi dari sisi tingkat kelenturan enak di kabel KIP. Kemudian kita lihat dari sisi bodi, lihat ini finishingnya lumayan rapi, ada sedikit kurang rapi, lihat di bagian sini, tapi harap maklum lah ya, tapi tidak masalah. Tingkat kejemretannya dia ada di bagian sambungan ini. Kemudian dilihat dari sisi bodi juga lumayan rapi, sedikit kurang rapi ada di sini, tapi ya sesuai dengan harga lah ya. Harga 20 ribuan kok minta finishing rapi di bagian bodinya. Tapi kita lihat dari sisi tingkat bodi, lihat ini desain bodinya, maksud saya enak dipegang tangan. Kemudian
kita lihat dari sisi port, ini warna oranye. Biasanya kalau warna oranye itu kualitas kelasnya lumayan bagus dibandingkan dengan warna hitam atau warna putih. Baik, lanjut kita lihat dari sisi USB-C e-marker pada kabel KIP 240 watt ini, atau chip e-marker lah ya. Oke, saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finersi. Saya hubungkan ke power bank sebentar ya. Untuk melihat sebuah USB-C e-marker, kita harus menghubungkan USB Dr. Finersi ini ke power bank. Nah, lihat ini masuk ke USB-C e-marker ini. Nah, dia akan mendeteksi kabel yang akan dicek USB-C e-markernya. Oke, pertama uji coba dari brand KIP dahulu. Nah, biasanya kalau dia memiliki daya 240 watt itu ada USB-C e-markernya atau chip e-markernya ya. Oke, saya hubungkan sekarang, lihat ini pelan-pelan. Nah, ada, tapi dia langsung hilang. Kadang saya pernah melakukan tes beberapa kabel, dia seperti itu, dihubungkan ada kemudian hilang. Itu secara spesifikasi tetap ada USB-C e-markernya, tapi ya kadang hilang seperti itu. Secara spesifikasi bisa saya perjelas lagi, dia support 5 ampere dikali 50 volt. Nah, coba saya ulang lagi ya, ini saya cabut. Nah, oke, 1, 2, 3. 5 ampere dikali 50 volt sama dengan 240 watt. Secara USB-C e-marker dia seperti itu, tapi secara tulisan lihat ini dia 240 watt. Nah, seharusnya kan 250 watt. Secara real USB-C e-markernya seperti itu. Apakah ada kabel yang tidak ada USB-C e-markernya? Ada. Kadang itu kabel yang spesifikasinya asal-asalan. Saya kasih contoh, ini ada kabel yang secara spesifikasi dia tulisannya itu 120 watt, dia lihat ini seperti ini. Nah, kalau 120 watt itu biasanya 6 ampere. Nah, kita coba. Oke. Nah, lihat ini saya hubungkan. Nah, tidak ada. Nah, artinya ini menurut saya secara spesifikasi kalau kabel yang tidak ada USB-C e-markernya atau chip e-markernya itu secara ampere 3 ampere dikali 20 volt sama dengan 60 watt. Nah, rata-rata kabel yang 3 ampere PD itu 60 watt, yaitu struktur dayanya 3 ampere dikali 20 volt. Nah, ada juga kabel yang 100 watt. Tadi kan yang saya tes yang spesifikasinya kurang baik, ini kan 120 watt. Ini saya ada kabel dari brand Acmic. Ini 100 watt. Juga ada USB-C e-markernya. Coba saya hubungkan, lihat ini. Nah, ini terhubung dan juga stabil, lihat ini. 20 volt dikali 5 ampere sama dengan 100 watt. Kalau KIP tadi 5 ampere dikali 50 volt sama dengan 250 watt. Jadi seperti itu ya, perbedaan antara kabel yang menggunakan USB-C e-marker atau ada USB-C e-markernya dengan yang tidak ada. Kalau tidak ada, sekali lagi, ampernya 3 ampere dikali 20 volt sama dengan 60 watt, maksimal outputnya seperti itu. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger dari brand Venson S-Series. Lihat start dari baterai 10%. Kita lihat status fast chargingnya aktif tadi ya. Coba saya lihat dari sisi yang lain. Lihat ini dari sisi notifikasi, status fast chargingnya aktif dengan menggunakan kabel dari brand KIP. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Lihat dari sisi stop kontak mencapai 16 watt. Kemudian dari sisi USB Dr. Finersi, struktur dayanya 9,1 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13,5 watt. Dari teori ponsel Samsungnya adaptive fast charging 15 watt, jadi ada spasi kurang lebih 1,5 watt dari spesifikasi yang ada. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Tetap saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger Venson i-Series. Lihat start dari baterai 10%, quick charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Lihat stop kontak 18 watt, USB Dr. Finersi struktur dayanya 6,7 volt kali 2,2 ampere sama dengan 14-15 watt. Dari teori quick charging Xiaomi itu 18 watt, jadi ada spasi sekitar 4 sampai 3 watt dari teori yang ada. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt. Saya hubungkan tetap dengan menggunakan adapter charger Venson i-Series.
Lihat start dari baterai 12%, indikator fast charging aktif dengan menggunakan kabel dari brand Keep 240 watt. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Saya tata seperti ini. Stop kontak mencapai 20 watt. USB Dr. Finersi struktur dayanya 9,1 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16,7 watt. Dari teori Vivo-nya itu fast charging 18 watt. Jadi ada spasi sekitar 1,5 watt atau anggap 2 watt lah ya dari teori yang ada. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%. Nah, lihat ini supercharging aktif, ada komanya petir double dengan menggunakan kabel dari brand Keep. Oke. Biarkan tabletnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Ini masih loading menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya. Dia sudah mencapai pada titik daya 22 watt stop kontak. Kemudian USB Dr. Finersi struktur dayanya 8,6 volt kali 2,3 ampere sama dengan 20, sekian watt. Dari teori Huawei-nya 22,5 watt. Jadi ada spasi sekitar 2,5 watt dari teori yang ada. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 13%, petir double aktif, super fast charging aktif dengan menggunakan kabel dari brand Keep. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Ini masih loading menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya. Dia mencapai pada titik daya 18 watt stop kontak. Kemudian dari sisi USB Dr. Finersi struktur dayanya 8,9 volt kali 2,1 ampere sama dengan 19 watt. Nah, ini sudah masuk dalam ring super fast charging Samsung 25 watt karena dayanya di atas 15 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat start dari baterai 1%, supercharger aktif, ada komanya 33 watt. Dengan menggunakan kabel dari brand Keep. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Saya tata seperti ini. Ini masih loading menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Lihat ini, dia sudah mencapai titik daya maksimal sepertinya di 24 watt. Kemudian kita lihat dari sisi USB Dr. Finersi struktur dayanya 9,1 volt kali 2,2 ampere sama dengan 20,5 watt. Nah, ini sudah masuk dalam ring secara notifikasi. Supercharger Infinix 33 watt ya, real berada di daya 20,5 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat start dari baterai 27%, power charging aktif, ada komanya hyper charging. Oke, dengan menggunakan kabel dari brand Keep. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Saya tata seperti ini. Lihat ini. Dari sisi stop kontak sudah naik mencapai pada titik daya 44 watt. Kemudian dari sisi USB Dr. Finersi 37 watt tadi maksimalnya, sudah turun dayanya, ampernya 3,6 ampere maksimalnya. Nah, seperti itu ya. Lihat ini perkembangan pergerakan dayanya. Jadi pertama kali dicolok ketika ke ponsel Itel dia akan naik ke daya di atas 40 watt. Kemudian dia turun ke daya stabil. Nah, seperti ini daya stabilnya dia. Kurang lebih di 27 watt. Di voltase 9,4 volt dari ampere 2,8 ampere. Nah, dari teori Itel-nya power charging 45 watt. Bukan kabelnya yang jelek ya. Ya memang karakter dari sebuah ponsel power charging 45 watt seperti itu. Jadi dia real berada di daya 25,8 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel Oppo SuperVOOC 45 watt. Lihat start dari baterai 12%, SuperVOOC aktif 45 watt, ada komanya. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Stop kontak 48 watt. USB Dr. Finersi 4 ampere dikali
10 volt sama dengan 41 watt. Lihat ini perkembangan dayanya, sebentar lagi dia akan turun. Lihat, sebentar lagi dia akan turun. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Nah, lumayan stabil dayanya, lumayan lama ya dia turunnya. Nah, lihat, dia sudah turun dayanya. Seperti itu karakter dari ponsel Superbook 45 watt. Tapi sangat bagus kabel ini, support hingga 4 ampere ke ponsel Oppo Superbook 45 watt. Real, lihat ini dayanya 27,9 watt, stabilnya di sini. Ampernya 2,9 ampere, voltnya 9,5 volt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger dari brand Cooktek yang support GaN 65 watt. Lihat start dari baterai 3%. Nah, turbo charging 55 watt yang aktif ya. Itu wajar. Karena ya memang struktur daya Xiaomi turbo charging 67 watt pada Xiaomi Poco M6 Pro itu struktur dayanya, hitung-hitungannya ya, ampere dikali volt. Nah, voltase dari Poco M6 Pro ini 11 volt dikali 5 ampere yang ada pada kabel ini, sehingga 5 dikali 11 sama dengan 55 watt turbo chargingnya yang aktif. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finissi versus stop kontak. Stop kontak sudah jalan di 53 watt, 54 watt. Nah, lihat ini 55 watt, 56 watt. Kita lihat dari sisi USB Dr. Finissi 9,7 volt kali 5,4 ampere sama dengan 53 watt. Nah, ini masuk dalam ring area kategori turbo charging 55 watt ya. Jangan dilihat dari dayanya 240 watt kabel itu, tapi dilihat dari ampernya ya. Kalau ke Xiaomi sekali lagi 5 dikali 11 sama dengan 55 watt. Kalau Xiaomi turbo charging 60 watt. Cukup bagus sekali performa kabel kip ini yang support turbo charging 55 watt ke ponsel Xiaomi. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging Vivo 80 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat start dari baterai 8%, flash charging aktif ya, bisa dilihat di sini. Oke, coba kita lihat ini dari sisi struktur daya, baik stop kontak versus USB Dr. Finissi. Ini saya buat mode ponsel mati dahulu. Nah, oke, kita tunggu sebentar, ini masih loading dayanya. Nah, lihat ini, dia sudah mencapai pada titik daya 33 watt, 34 watt, 42 watt. Dari sisi stop kontak, kemudian dari sisi USB Dr. Finissi 9,3 volt kali 3,8 ampere sama dengan 37 watt. Nah, struktur daya seperti ini menurut saya jalan di Vivo Flash Charging 44 watt. Ada ya, Vivo Flash Charging 44 watt. Ini mode ponsel mati. Nah, oke, ini sudah jelas struktur dayanya. Sekarang coba saya buat mode ponsel nyala untuk melihat status sistem UI-nya, apakah ada komanya atau tidak. Saya nyalakan dahulu. Lihat ini, start dari baterai 10%, mode ponsel hidup, flash charging aktif, ada komanya. Dengan menggunakan kabel dari brand Kip. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Support Vivo Flash Charging 44 watt untuk kabel Kip ini. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100 watt. Akan saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan Infinix 100 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 15%, all round fast charging akan saya aktifkan mode hyper charging. Lihat ada komanya. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi kemampuan maksimal dari kabel ini bisa mengeluarkan arus hingga berapa ampere, bisa kita lihat di sini. Lihat. Dari sisi stop kontak sudah jalan di 71 watt. Dari sisi ampere yang ada di USB Dr. Finissi sudah jalan di 7 ampere. Secara spesifikasi saya tes di USB Dr. Finissi tadi, dia 5 ampere. Tapi relnya bisa mencapai 7,2 ampere dan ini masih bisa nambah terus. Lihat ini. Cukup bagus sekali performa kabel dari brand Kip ini. Lihat kabel Kip. Lihat ini. Secara watt di USB Dr. Finissi 73 watt, secara ampere 7,4 ampere, bahkan menyentuh di 7,5 ampere. Sangat hebat sekali kemampuan dari kabel Kip ini. Padahal dari sisi spesifikasi support 5 ampere, dari sisi stop kontak mencapai 79 watt. Cukup bagus sekali performa kabel dari brand Kip ini.
Baik, lanjut tes recharging power bank. Nah, ini saya ada power bank Cooktek yang support input daya PD 90 watt. Nah, cukup bagus sekali. Ini kabelnya support daya 240 watt, akan saya dukung dengan menggunakan adapter charger dari brand Baseus support GAN 100 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, sudah saya hubungkan, start dari baterai 8%. Nah, lihat, dayanya sudah naik menuju titik daya maksimal. Lihat, dia sudah mencapai pada titik daya 83 watt. Coba saya pecah struktur dayanya 4,4 ampere kali 18,9 watt. 9 volt maksudnya ya, 18,9 volt. Kalau di total dayanya ini 83,4 watt. Dari teori dia support input daya 90 watt. Oke, kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finirsi dan stop kontak. Tangan saya tidak nyampe, coba saya tata seperti ini. Oh, ini modelnya seperti ini. Nah, seperti ini saja. Nah, lihat, dari sisi stop kontak cukup bagus sekali, mencapai hingga 97 watt. Dari sisi USB Dr. Finirsi 19,6 volt kali 4,7 ampere sama dengan 92 watt. Nah, ya, sudah sesuai dengan spesifikasi daya input power bank kalau kita berpacu pada USB Dr. Finirsi. Malah kelebihan daya sedikit. Tapi dilihat dari sisi power bank mencapai 83 watt. Mana yang benar? Semuanya benar ya. Ya, tergantung kita cara membacanya. Mau dari stop kontak, USB Dr. Finirsi, ataupun digital display power bank. Intinya cukup bagus sekali performa kabel dari brand Kip ini yang support recharging power bank dengan input daya 90 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt atau secara adapter charger bawaan Samsung Superfast Charging 45 watt. Akan saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger dari brand Baseus support GAN 100 watt. Nah, lihat ini, sudah saya hubungkan, indikator nyala warna oranye. Oke, biarkan laptopnya standby biar stabil dayanya, atau mode mati ya ini laptopnya. Oke, sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finirsi. Lihat ini, dari sisi stop kontak mencapai 34 watt. Dari sisi USB Dr. Finirsi, struktur dayanya 15 volt dikali 2 ampere sama dengan 30 watt. Dari teori laptopnya support input daya 45 watt. Jadi cukup bagus sekali. Kabel ini bisa digunakan untuk charging ke laptop. Dalam hal ini tes ke Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt real berada di daya 30 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Advance Soulmate X yang support input daya pada USB Type-C full fungsi ya, 20 volt. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini, sudah saya hubungkan, indikator yang nyala warna oranye. Nah, berkedip seperti ini. Ini saya hubungkan lewat Type-C full fungsi. Kalau ini Type-C charging saja. Oke, biarkan laptopnya mode mati ya, biar stabil dayanya. Nah, saya tata seperti ini. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finirsi. Saya tata seperti ini. Nah, yang kita lihat kalau kita masuk ke pengetesan laptop Type-C full fungsi yaitu voltnya. Lihat ini, dia berada di voltase 19,9 volt. Secara spesifikasi 20 volt, tidak harus bulat 20 volt seperti itu ya, pasti berkurang sedikit. Ini realnya 19,9 volt. Dari segi ampere 0,8 ampere, dari sisi daya 16,3 watt. Artinya kabel ini support untuk charging laptop yang membutuhkan voltase 20 volt. Baik, lanjut tes speed recharging. Kali ini saya tes untuk charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger dari brand Cooktek yang support GAN 65 watt. Lihat, start dari baterai 5%. Ini mode ponsel mati ya untuk speed rechargingnya. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek ponselnya. Lihat, dalam waktu 30 menit sudah terisi 62%. Dalam waktu 30 menit ya. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel hangat normal 38,6 derajat Celcius. Sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Temperatur adapter charger 51,5 derajat Celcius, kategori agak panas menyengat sedikit tapi belum terlalu menyengat. Oke,
Sekarang kita cek dari sisi temperatur chip kabel charger. Chip kabel charger hangat normal ya, 35,7 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 5 menit. Sekarang kita cek ponselnya. Nah, lihat, sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam lebih 5 menit. Baik, jadi kesimpulannya kabel charger buatan dari brand Kip yang secara spesifikasi support arus 5 ampere dikali 50 volt sama dengan 250 watt. Berdasarkan tes menunjukkan sebuah performa kemampuan fast charging yang cukup bagus sekali. Saya absen satu persatu, mulai dari saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptif fast charging 15 watt, dia juga aktif. Lanjut, saya tes ke ponsel Xiaomi Quick Charging 18 watt, dia juga aktif. Lanjut, saya tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging 18 watt, dia juga aktif. Lanjut, ketika saya tes ke tablet Huawei Matepad yang support Huawei Supercharger Protocol 22,5 watt, Supercharger Protocol 22,5 watt juga aktif dan ada komanya. Lanjut, naik ketika saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt, super fast chargingnya aktif dan juga petir double-nya aktif. Lanjut, naik ketika saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt, dia juga aktif superchargernya dan ada komanya. Lanjut, naik ketika saya tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt, dia juga aktif power chargingnya dan ada komanya. Begitu pula ketika saya tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt, SuperVOOC-nya aktif dan ada komanya. Lanjut, naik, ini yang paling saya suka ketika saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt, dia juga aktif tapi di daya turbo charging Xiaomi 55 watt ya, karena secara struktur daya kabel ini support arus 5 ampere kalau ke Xiaomi dikali 11 volt sama dengan 55 watt turbo chargingnya. Lanjut, ketika saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo flash charging 80 watt, perkiraan dia jalan di Vivo flash charging 44 watt. Yang paling saya suka ketika saya tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini, dia jalan di daya di atas 70 watt dengan struktur arus ampere paling tinggi ya ini sekitar 7,4 ampere. Padahal secara spesifikasi kabel ini support arus 5 ampere, tapi di ponsel Infinix dia support arus 7,4 ampere. Cukup bagus sekali performa kabel buatan dari brand Kip ini. Lalu dari sisi speed charging, tadi saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Dari persentase baterai 5% hingga terisi penuh kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 65 menit. Bahkan biasanya kalau saya tes dengan menggunakan kabel yang kualitas bagus ya, biasanya di bawah 60 menit. Tapi ketika menggunakan kabel ini ya sesuai dengan kualitas saja. Dia speed charge-nya full charging membutuhkan waktu sekitar 65 menit. Jadi secara keseluruhan performa kabel buatan dari brand Kip ini cukup bagus sekali. Selain dia support untuk charging ke ponsel dan juga dia support untuk charging ke power bank, tadi dia support di daya sekitar 90 watt ketika charging ke power bank QuickTech yang support input daya 90 watt. Selain itu dia juga support ke laptop ya, tadi saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 dia support di daya 30 watt, dan juga saya tes di laptop Advanced Soulmate X dia support di voltase 20 volt. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman lihat untuk membeli kabel buatan dari brand Kip ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.